Protokol Kesehatan Ibadah Onsite GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom Jemaat GKKA Banjarmasin, tidak terasa sudah cukup lama kita beribadah secara online. Namun kita bersyukur kalau beberapa waktu ke depan kita akan memulai kembali ibadah onsite kita. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait ibadah onsite ini, yaitu usia yang dibatasi dan juga kapasitas tampung yang akan kita batasi. Oleh karena itu, mari kita perhatikan protokol untuk ibadah onsite berikut ini. Untuk mengikuti ibadah onsite, daftarkan diri Anda secara online, di mana teknis pendaftaran ibadah onsite ini akan diinfokan secara langsung melalui GKKA Call Center. Jadi, harap Bapak Ibu memperhatikan pengumuman di GKKA Call Center. Untuk pendaftaran online akan dibuka 1 minggu sebelumnya atau H-7 pelaksanaan ibadah onsite dan akan ditutup 2 hari sebelumnya atau H-2 pelaksanaan ibadah onsite. Usia yang diizinkan ikut adalah usia 18 tahun hingga 50 tahun. Sedangkan jemaat anak-anak di bawah 18 tahun dan juga remaja di bawah 18 tahun serta jemaat dewasa di atas 50 tahun dapat beribadah di rumah melalui channel YouTube GKKAI Banjarmasin yang masih ditayangkan. Untuk kapasitas tampung juga dibatasin. Kita akan memulai dari kapasitas tampung yang sedikit, nanti akan terus kita evaluasi untuk bisa ditambahkan jumlahnya. Saat tiba di gereja, silahkan menyebutkan nama kepada pelayan yang bertugas dan jika dibutuhkan dapat menunjukkan undangan kepada pelayan yang bertugas. Pelayan yang bertugas akan mengukur suhu tubuh Anda. Setelah itu, Anda dapat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tangga bawah gereja sebelum memasuki ruang ibadah. Pelayan yang bertugas akan mengukur suhu tubuh Anda. Jika suhu melebihi 37,3 derajat, Anda tidak diizinkan memasuki ruang ibadah. Ingatlah untuk selalu menjaga jarak antar jemaat lain sekitar 2 meter. Di pintu masuk, Anda akan disambut oleh hamba Tuhan dan gunakan salam tanpa bersentuhan atau namaste. Setelah itu, Anda akan diarahkan oleh pelayan yang bertugas untuk menuju tempat duduk yang sudah disediakan. Perhatikan bahwa jarak duduk antar jemaat telah dibatasi dengan garis merah yang ditempel di kursi. Ikutilah ibadah dengan hikmat dan penuh syukur, dan ingatlah bahwa selama ibadah Anda tidak diizinkan melepaskan masker. Persembahan dapat diberikan melalui scan QRIS code yang ada di kursi jemaat. Setelah ibadah selesai, Anda bisa keluar dari ruang ibadah dengan teratur dan bergantian.
Demikianlah protokol kesehatan ibadah onsite GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu untuk kita semua. Di dalam anugerah Tuhan, kita bersyukur kita memasuki bulan yang baru. Dan saat ini Tuhan mengundang kita untuk kembali beribadah bersama-sama. Semua Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, saudara-saudara yang ada di tempat kita masing-masing, mari siapkan hati kita, kita juga akan bersama-sama menerima undangan Tuhan melalui perjamuan kudus. Karena itu, tenangkan hati, teduhkan pikiran kita supaya sungguh-sungguh kita siap masuk ibadah saat ini. Tersanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Karena itu berbahagialah setiap orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Karena Dia yang akan menjadikan semua orang yang sedang berduka menjadi bersuka. Dia Allah yang telah menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Dialah Allah yang disanjung. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang
Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Dan saat ini Tuhan memanggil kita untuk kembali bersama-sama bersekutu dengannya. Yesaya 25 ayat yang pertama berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melakukan rancangan-rancangan yang ajaib yang telah ada sejak dahulu." Dan saat ini ibadah kita akan mulai dan habiskan di bawah satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu, karena besar kebaikan Tuhan, tak terhitung berkat dan kasih setianya yang nyata bagi kita semua. Karena itu biarlah setiap kita yang berdiri saat ini di hadapan tahta Tuhan, kita sungguh-sungguh menaikkan hati kita, mengangkat tangan, memuliakan, mengagungkan Dia. Karena besar anugerahnya, besar kasih setia Tuhan, besar pengorbanannya dalam hidup kita. Semua karena anugerahnya. Naikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita dan kagum hormat kita kepada Tuhan kita. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Terima kasih Tuhan, aku hidup dalam kelimpahan Tuhan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sungguh besar anugerah Tuhan. Besar anugerah-Mu, Berlimpah kasih setianya dalam hidup. berlimpah kasih-Mu. Lihatlah semakin hari semakin bertambah. Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Biarlah semua kita yang sudah merasakan kebaikan Tuhan naikkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dan aku hidup karena kebaikan Tuhan. Dalam segala kelimpahan, Dalam segala kelimpahan Dia melayakkan untuk melayaninya. Untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari
melihat hari demi hari semakin bertambah. Terima kasih Tuhan, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Saatnya kita akan masuk dalam ruang pengakuan dosa. Kami mendengar suara Tuhan memanggil kami di dalam keheningan. Kami tahu Tuhan menunggu kami untuk datang. Kadang kami rasa berat, kadang kami merasa malu Tuhan. Bahkan sering kami memilih untuk lari dari Tuhan. Tapi Engkau terus memanggil kami dengan lembut. Karena Engkau tahu kami membutuhkan-Mu Tuhan. Kami lelah dengan dosa kami. Kami gagal untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Betapa indah rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan sering dengan mudahnya kami merusak semuanya. Tuhan, saat ini kami datang meminta kepada-Mu. Ampunilah setiap dosa pelanggaran kami. Berbelas kasihanlah bagi kami. Berikanlah hati-Mu yang penuh kasih kepada kami. Dan tolonglah kami Tuhan. Kami mau memiliki cinta Tuhan kembali. Kami mau memiliki hati Tuhan kembali. Kami mau menjawab kerinduan Tuhan untuk kami menjadi seorang hamba yang setia. Biarlah hati-Mu kembali menjadi hati kami. Lembutkan hati kami Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan di setiap langkah hidup kami. Kami melepaskan setiap kegundahan kami di hadapan Tuhan. Kami tahu Engkau akan memberi kelegaan bagi kami. Terimalah setiap seru doa kami. Terimalah setiap tetes air mata. Bahkan terimalah kami yang tak sanggup berkata-kata karena begitu pekatnya dosa kami. Kami mendengar suara Tuhan memanggil kami saat ini. Kami telah datang ya Tuhan. Ampunilah kami. Beranugerahlah bagi kami. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam kasih setia Tuhan, Tuhan sudah mengampuni setiap dosa pelanggaran kita. Dan Dia beranugerah bagi kita. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Berita anugerah dari Mazmur 66
ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Berbahagialah setiap kita Bapak Ibu yang sudah menerima anugerah Tuhan. Dan biarlah kita memiliki komitmen untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam tiap-tiap langkah hidup kita. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari bersama-sama kita membaca pembaruan komitmen. Di dalam Mazmur 33 ayat 20 sampai dengan ayat 21, demikianlah pembaruan komitmen kita bersama. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Bapak Ibu masih tetap berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita. Pujian yang akan kita naikkan merupakan doa kita. Kita mau jadi hamba yang setia, hamba yang punya hati seperti hatinya Tuhan. Mari naikkan pujian ini, mari siapkan hati kita. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Mari sungguh-sungguh siap untuk menjadi seorang hamba dengan memberikan hati kita, Seperti hati dengan memberikan perhatian kita kepada orang lain. dengan belas kasih. Dan berdoalah supaya Tuhan memberikan mata kepada kita Berikan ku mata untuk bisa memandang pelayan seperti yang ada di matamu, sekeliling kita. memandang Tuhan di sekelilingku. Mintalah Tuhan berikan tangannya bagi kita Tanganmu untuk bisa melakukan tugas-tugas. lakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Oh Tuhan, berikanlah kepada kami Berikan ku tangan untuk melakukan tugas yang Kau percayakan bagi kami. tugasmu. Berikanlah kami kaki untuk bisa melangkah di dalam rencana Tuhan. Berikanlah bagi kami, berikanlah bagi kami saat ini. Berikanlah hati-Mu untuk kami taat kepada-Mu. Berikan ku hatimu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada pagi yang indah ini Tuhan kumpulkan kami anak-anak-Mu. Boleh ada sebagaimana kami ada saat ini semata-mata karena Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kami, bukan karena mampu kami ya Tuhan. Tapi semata-mata karena anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami bersama-sama untuk hidup di dalam dunia ini, untuk berkarya untuk Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama membaca, merenungkan sebagian daripada firman-Mu.
Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Buat kami mengerti isi hati Tuhan. Celikkan, singkapkan mata rohani kami yang terselubung, yang tersembunyi ya Tuhan. Sehingga itu memampukan kami mengerti, memahami, bahkan melakukan kebenaran daripada firman Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang Kau curahkan dalam hati kami bekerja berkarya. Biarlah hati kami juga bagaikan tanah yang subur, siap ditabur dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Selamat pagi, salam. Saya percaya kita semua di dalam kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan saya bersyukur boleh ada dan boleh berdiri di tempat ini. Sekali lagi saya katakan bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi karena kasih karunia Tuhan memberikan napas kehidupan bagi kita, kesehatan bagi kita. Itu yang perlu kita syukuri. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin bertanya dulu kepada setiap kita. Foto dan gambar siapa ini? Siapa? Siapa? Sule. Betul dah itu Sule. Mana yang asli dan mana yang palsu? Mana yang asli dan mana yang palsu? Saudara, kalau saudara biasa menonton televisi di Trans 7, saudara akan menemukan ya tayangan di sana yaitu asal. Asal itu singkatan asli tapi palsu, gitu ya. Nah, dari foto yang saya tampilkan di sini, sebenarnya keempat ini palsu, saudara. Silahkan tampilkan yang aslinya. Inilah yang asli, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Nah, maka saudara akan terheran ada seseorang yang mirip dengan seseorang. Seperti tadi, Sule, ada 4 orang yang mirip dengan Sule. Tetapi mereka bukan. Yang asli adalah yang ini. Demikian juga dengan pelayanan Tuhan, pelayan Tuhan. Tampaknya ada pelayan yang sejati, tetapi ada juga yang gadungan, saudaraku. Tuhan mencari anak-anaknya yang melayani dengan kesungguhan hati atau melayani dengan hati. Saudara, tema kita hari ini yaitu serpent heart, ya, yaitu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maafkan saya terlalu berembun gitu ya. Sorry. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu melayani dengan hati. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada beberapa sikap melayani dengan hati yang akan kita pelajari, yang atau disebut dedikasi, ya. Dedikasi. Yang pertama, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat, saudara, saya ingin mengajak kita membuka satu bagian di dalam Yesaya pasal yang ke-6, ya. Yesaya pasal yang ke-6. Sebenarnya satu pasal ini harus dibaca semua, ya. Jadi di sana temanya Yesaya mendapat panggilan Allah, gitu ya. Nah, dari semuanya ini nanti saudara bisa baca di rumah. Saya ingin menggaris bawahi saja satu bagian di dalam ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara, sikap yang pertama yang harus dilakukan seorang yang mau melayani Tuhan dengan hati, yaitu melakukan dengan ungkapan syukur.
Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kisah panggilan Allah kepada Yesaya di dalam pasal 6 berawal dari sebuah kesediaan Yesaya dan ketidaklayakan Yesaya. Kenapa? Karena waktu itu dia melihat Allah dan di sana dia kata, celaka aku. Aku sudah melihat yang maha kuasa. Dan dia katakan, aku seorang yang najis bibir, bangsa yang penuh dengan dosa. Tapi seketika itu dikatakan seorang serapin mengambil bara, bahkan menaruh ke Yesaya sehingga dia menjadi tahir. Dengan demikian dia merasa mendapat kehormatan yang luar biasa, berjumpa dengan Allah dalam ayat 5. Kisah berlanjut dengan pengampunan dosa melalui serapin dan pengutusan. Dan ia segera menyahut dengan kata lain, ini aku, utuslah aku. Saudara, secara respon, karena waktu itu dia pasti mati. Pada waktu itu dia sudah istilahnya berakhir, waktu terakhirnya. Tapi di situ dia mendapat satu anugerah yang daripada Tuhan. Langsung dia berkata dengan respon, ini aku Tuhan, utus aku. Ayat ini juga sering dipakai oleh setiap yang mau menjadi hamba Tuhan. Mau berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Yesaya juga demikian. Dia berkata, ini aku, utuslah aku. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah tersebut kita belajar dari Yesaya bahwa ketika dipanggil, ia tidak kabur atau melarikan diri atau mikir-mikir dulu, tetapi langsung menjawab. Dan ia sadar bahwa dia diampuni, diberkati oleh Tuhan. Dan untuk itu juga kita perlu juga belajar mengucap syukur hari ini. Marilah kita merenungkan arti pelayanan kita atau dedikasi kita selama melayani Tuhan selama ini. Tuhan telah mengampuni dan memberkati kita saat tawaran pelayanan diberikan kepada kita. Itu merupakan satu kehormatan bagi kita sebenarnya. Dari sekian banyak orang yang ada di dalam dunia ini, saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Itu merupakan satu anugerah. Tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Kalau saudara dan saya ditawari pelayanan untuk melayani Tuhan, sekali lagi saya katakan, itu merupakan kehormatan bagi kita. Saat tawaran pelayanan datang, kita sering lupa bahwa hal tersebut merupakan kehormatan, bukan beban. Seringkali kita berkata ketika ditawari pelayanan, saya tidak layak. Kita tidak akan pernah layak, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Karena kita adalah orang yang berdosa, yang penuh dengan cacat celah, dan tidak akan pernah layak. Tetapi ketika kita mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku Tuhan. Betapa sering kita menunda, merasa belum punya beban, belum punya waktu, dan bukan punya hal segala-galanya dengan 1000 macam alasan, dan tidak menyadari bahwa kita adalah utusan Tuhan sebenarnya. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bila kita diberi kesempatan, jangan lari dari kesempatan. Itu adalah kehormatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Terimalah dan dijalanilah dengan sukacita. Jangan menjadi beban. Ketika itu menjadi beban bagi kita, saudara bisa membayangkan, Tuhan pun akan sedih. Tetapi ketika kita diberi tanggung jawab, kita lakukan dengan sukacita. Hal yang luar biasa, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Sudahkah kita menyatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan
juga adalah utusan Tuhan yang telah diberkatinya. Amin. Saudara dan saya adalah utusan Tuhan yang sudah diberkati. Adakah amin? Dengan demikian, melayani bukanlah hitung, ya, untung rugi. Kadang-kadang ketika kita melakukan pelayanan, kita merasa itu beban bagi kita. Apakah untungnya bagi saya ketika saya melayani Tuhan? Sering itu menjadi pertanyaan. Bahkan terus ditunda. Sampai pada akhirnya dengan berbagai macam alasan. Wah, saya masih bekerja. Setelah bekerja berhasil. Jadi orang bisa menikmati. Oh, saya sibuk. Karena tugas, ya, pekerjaan dan lain sebagainya. Nanti kalau saya sudah pensiun. Begitu pensiun. Dititipi momongan cucu. Diajak lagi. Ayo pelayanan. Saya lagi repot ngurusin cucu. Tidak akan pernah habis-habisnya, saudara. Dan kita berkata, saya terlalu tidak punya waktu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pelayanan itu merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Siapa kita, apapun status kita, hidup kita seharusnya merupakan dedikasi untuk Tuhan. Sebagaimana Yesus Kristus mendedikasikan dirinya bagi saudara dan saya sampai mati di atas kayu salib. Apa balas saudara? Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, itu mengingatkan dedikasi Tuhan kepada saudara dan saya. Apa yang menjadi balas saudara? Apa yang menjadi ucapan syukur saudara di hadapan Tuhan? Yang kedua, saudaraku dikasih oleh Tuhan, sikap yang kedua yang harus kita miliki di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Nanti saudara bisa baca. Satu bagian ini, ya, nanti saudara bisa baca. Yang kedua yaitu melakukan hal-hal yang sederhana, saudara. Kalau yang pertama melakukannya, ya, dengan ungkapan rasa syukur. Yang kedua, melakukan hal-hal yang sederhana. Saudara, Rasul Paulus merupakan tokoh terkenal. Namun Rasul Paulus merupakan tokoh terkenal. Namun memiliki masa yang kelam. Ia bahkan gemar. Bukan gemar yang baik, tapi gemar menganiaya orang Kristen. Ia hanya seorang pendosa dan bukan siapa-siapa. Namun demikian, ia dipakai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa tanpa menunggu untuk menjadi apa-apa. Dalam kesaksiannya di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 yang saya katakan tadi, ia tidak pernah menunggu, namun selalu memberi berkat. Bahkan menjadi berkat. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Tidak menunggu itu berarti apa? Bahwa dalam melayani kita tidak perlu menunggu sampai punya waktu, ya, punya pendidikan tinggi, punya kekuasaan, punya kekayaan materi, bahkan menjadi orang terkenal baru kita melayani Tuhan. Kita berkata tunggu dulu, tunggu. Bukan itu, saudaraku. Memberi diri berarti apa? Bahwa siapapun status sosial kita, apapun yang kita perbuat, dimanapun kita ditempatkan, kita harus melakukan yang terbaik dengan tulus. Sekali lagi saya ingin garis bawahi, kita harus melakukan segala sesuatu dengan tulus. Sebagaimana dikatakan Tuhan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Itu firman Tuhan berkata kepada kita. Sekecil apapun yang kita perbuat, baik di rumah, di sekolah, dimanapun kita bekerja, lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada tanggal 27 Oktober 1945, lahirlah seorang laki-laki di tengah-tengah keluarga petani yang miskin di Pernambuco, yaitu Brasil. Karena kemiskinan pada usia 4 tahun, orang ini sudah apa? Berjualan kacang di jalanan. Pada usia 12 tahun, orang ini menyemir sepatu bersama temannya, yaitu di depan toko. Nah, saudaraku, ketika dia menyemir sepatu, datanglah yang punya toko itu. Ketika yang punya toko itu datang menghampiri mereka, langsung 3 orang ini mengerumuni yang punya toko ini. Dan yang punya toko ini berkata, saya punya uang $2. Saudara, waktu itu menyemir sepatu 20 sen. Ya. Dan saat itu sang punya toko katakan, saya ingin menyemirkan sepatu. Dari kalian bertiga, siapa yang paling membutuhkan uang? Langsung yang nomor 1 mengangkat. Dia katakan begini. Seorang anak yang pertama maju dan berkata, dari pagi saya belum makan, dan mungkin saya akan mati hari ini. Dia katakan demikian. Yang kedua lagi maju, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua maju, dia katakan, bahan makanan di rumah kami sudah habis dan ibu saya sakit. Kalau saya pulang hari ini, saya akan dipukuli oleh mama saya. Majulah anak yang ketiga. Anak yang ketiga ini maju. Dan dia katakan demikian. Dia katakan, aku akan menyemir sepatu Bapak. Aku akan menyemir sepatu Bapak. Dan setelah aku semir, uangnya itu akan aku bagikan kepada temanku. $1. Saudara, bapak ini terharu mendengar apa yang dikatakan anak ini. Dia langsung apa? Anak ini langsung melakukan pekerjaannya, menyemir. Saudara, anak ini konsisten, baik hati, berkorban untuk teman-temannya. Begitu dia selesai menyemir, yang punya toko itu kasih $2. Dia bagikan $1, satu orang. $1 satu orang. Saudara, sang pemilik toko ini luar biasa. Kagum melihat anak ini. Keesokan harinya, pemilik toko ini datang menemui anak itu. Dan dia katakan, dia tawarkan, maukah engkau bekerja di toko milik saya? Saudara, ketika dia mendengar itu, dia sangat kegirangan luar biasa. Akhirnya dia terima tawaran itu. Dan pemilik toko katakan, setelah kamu pulang sekolah, kamu bisa bekerja di toko saya. Dikasih kesempatan untuk sekolah. Saudara, anak tersebut sangat paham kalau nasibnya berubah karena ia peduli kepada sesamanya, kepada temannya. Dan sejak saat itu dia bertekad untuk membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Saudaraku, singkat cerita, akhirnya ia berhenti dari sekolah dan bekerja di sebuah pabrik menjadi seorang buruh. Dia mendirikan serikat buruh pada usia 21 tahun. Untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Dan pada usia 45 tahun ia mendirikan partai buruh. Tepat pada tahun 2002 dia mencalonkan diri menjadi presiden Brasil. Dan dengan slogan,
hapuskan kelaparan. Dan akhirnya dia menang. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, tahun 2006 ia terpilih kembali untuk kedua kalinya menjadi presiden Brasil. Jadi 2 periode dia menjabat menjadi presiden. Selama 8 tahun pemerintahannya, ia mewujudkan janji kampanyenya. Tidak seperti orang-orang, bukan di sini saudaraku, tapi orang-orang di luar sana yang berjanji kampanye luar biasa, tetapi setelah jadi mereka lupa akan janjinya, pura-pura lupa. Tapi orang ini saudaraku mewujudkan janjinya. Ia berhasil membuat 93% anak-anak dan 83% orang dewasa di Brasil cukup makan selama 3 hari. Sekali, 1 kali 3 kali makan 1 hari. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, negara Brasil dipimpinnya berubah. Yang dulunya dinosaurus yang memakan rumput, sekarang berubah menjadi singa, jantan benua Amerika. 1 kali lompatan yang luar biasa saudaraku dikasih oleh Tuhan. 1 kali lompatan akhirnya berhasil menjadi 10 besar kekuatan ekonomi di Amerika. Bisa bayangkan saudaraku dikasih oleh Tuhan. Siapa dia? Ia adalah Luiz Inácio Lula da Silva. Yang saudara perhatikan gambarnya ini. Inilah dia. Selama 2 periode melakukan tugas yang luar biasa. Dari anak yang miskin, yang kelaparan, tapi punya hati yang luar biasa. Ketulusan untuk menolong orang lain. Saudaraku dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita menaruh perhatian kepada orang lain, maka kita akan semakin tidak khawatir dengan diri sendiri. Jika kita tidak mengkhawatirkan diri sendiri, maka kita kehilangan penderitaan serta menghadirkan sukacita dan kebahagiaan. Itu yang seperti dikatakan di dalam Mazmur 41 ayat 2 dan 3. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain ternyata tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi dan harta yang banyak. Untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain hanya dibutuhkan ketulusan dan kemauan. Dan itu sudah terjadi di Luiz. Dia bisa menjadi berkat bagi negaranya. Bukan bagi negaranya tapi bagi bangsanya, bagi orang-orang sekelilingnya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah kita juga menjadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa kita, bagi negara kita? Seperti Luiz, luar biasa. Seorang yang miskin tetapi bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir. Saudara bisa baca dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Yaitu melakukan dengan hati yang tulus dan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara baca bagian ini, kisah tentang Simon Petrus dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11 yang sudah semalam-malaman menangkap ikan, tetapi tidak seekor pun yang dia tangkap. Dan ketika Tuhan menyuruh dia, setelah Tuhan mengajar dan dia berkata kepada Simon Petrus, agak ke tengah kamu, tebarkan jalamu. Hal yang sama yang dilakukan. Waktu dia pertama menebar jala, tidak ada seekor pun yang dia dapat. Tetapi ketika Tuhan menyuruh, tebarkan jalamu, luar biasa. Ikan yang mereka dapatkan begitu banyak. Takjub dia melihat apa yang dikatakan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang berbeda
Petrus mendapat ikan dengan jumlah yang luar biasa. Ternyata ketika hal yang sama dan sederhana dilakukan bersama dengan Tuhan, hasilnya berbeda. Demikian pula dengan hidup kita dalam pelayanan. Manakala hal-hal yang biasa, kegiatan rutin dan sederhana dilakukan dengan tulus dan bersama-sama dengan Tuhan, maka hasilnya amat luar biasa. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mungkin selama ini kita hanya mengandalkan kekuatan kita, bahwa berkata aku bisa, aku mampu. Disitulah kegagalan akan terjadi. Tetapi kalau kita berkata, Tuhan, aku tidak bisa apa-apa, aku bisa hanya karena bersama dengan Tuhan, itu menjadi hal yang luar biasa, hasil yang luar biasa. Hal itu tidak lain karena apa? Tuhan bersama dengan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara kenal tahu dengan Ibu Teresa. Saudara, Ibu Teresa menjadi orang yang terkenal, bahkan disayangi di seluruh India. Apa yang dia lakukan? Dia memeluk setiap orang-orang yang sebagai sampah-sampah, yang sudah menjadi terlantar, terbuang di India. Dia datang, dia peluk mereka dengan kasih sayang. Saudara, mungkin saudara akan jijik, bahkan ketika dia menemukan orang yang sekian lama, bahkan baju ini sudah bersatu dengan kulit, rambut luar biasa, sudah terbayangkan seperti kawat. Tapi mereka lakukan apa? Dia bersihkan, dia cuci, dia potong rambutnya, sehingga dia menjadi seperti semula. Bahkan ketika mereka mati, mereka katakan apa? Kami terlahir dengan sengsara, tapi pulang kami disambut dengan malaikat. Karena apa? Ada pelukan, ada perhatian. Karena dia melakukan itu bersama-sama dengan Tuhan, bukan sendirian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini dalam pelayanan? Apakah kita melihat orang-orang sekeliling kita masih statusnya, kedudukannya? Kalau dia miskin, oh jangan dulu. Kalau dia kaya, baru saya layani. Saudara, mari kita tinggalkan. Belajar kita pada Ibu Teresa dan juga Tuhan Yesus yang agung. Tidak memandang siapapun, status apapun. Dia memeluk mereka, memperhatikan mereka. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Mungkin kita berkata, aku tidak mampu, aku nggak bisa. Tetapi ketika kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan, itu lain. Ada satu kisah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Seorang remaja di satu kota yang kecil, jemaat yang kecil. Dia ini bukan seorang penyanyi, bukan seorang pemimpin pujian, MC, bukan pemain musik. Dia tidak bisa semuanya itu. Tetapi dia mau melayani Tuhan. Yang dia bisa lakukan apa? Dia cuma menjadi pesuruh, tukang antar undangan jemaat. Ketika gereja ada acara, dialah yang terlebih dahulu mengantar surat-surat itu, undangan-undangan itu untuk kebaktian besok ataupun ada acara. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, pada suatu saat ketika ia hendak membagikan undangan, turun hujan deras, godaan datang, namun ia berketetapan untuk pergi membagi undangan itu. Dan terus melakukan tugasnya sampai akhir. Ia tiba di rumah seorang oma. Dan tiba di rumah seorang oma itu, dia punya hati, punya pikiran. Pikirannya apa? Ya tidak usahlah oma ini dikasih undangan. Karena apa? Begitu lama diketok, tidak dibuka-buka. Dia sudah pengen berbalik.
Tetapi dia katakan ini masih tugas ada satu belum selesai. Dia ketok, dia gedor terus. Dan akhirnya keluarlah orang, oma itu dari dalam rumah. Dan ketika oma itu keluar, dia melihat seorang gadis ke rumahnya. Dan gadis itu berkata, "Oma, ingat, Tuhan Yesus sayang Oma." Saudaraku dikasih oleh Tuhan, keesokan harinya dia pergi ibadah ke undangan itu. Selesailah ibadah semua, mereka kumpul biasanya gathering begitu ya. Habis ibadah ada minum, ada apa. Dia mulai kesaksian cerita. Dia katakan, bahwa oma ini mengalami depresi dan berusaha untuk bunuh diri, menyusul suaminya yang sudah meninggal. Kenapa? Tidak mendapatkan perhatian, dan dia tinggal sendiri, tidak dapat perhatian daripada anak-anaknya. Dan dia katakan, aku ingin mengakhiri hidupku. Dia sudah minum obat dan siap menggantungkan diri. Dan ketika sudah siap untuk menggantungkan diri, sementara di luarin menggedor, memanggil dia. Dan dia keluar. Ketika dia keluar, dia kaget, dia melihat seorang malaikat. Seorang malaikat yang berkata, "Oma, ingat. Oma, ingat ya, Tuhan Yesus mengasihi engkau." Saudara, dia langsung mengurungkan niatnya untuk tidak bunuh diri. Karena apa? Pesan tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak ini, remaja ini melakukan bukan sendirian, tetapi dia bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga apa? Menyelamatkan oma ini dari bunuh diri. Saudaraku dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak perlu melakukan hal-hal yang luar biasa untuk menolong orang lain. Menjadi utusan Tuhan dimulai dari tidak menunda ketika Tuhan mengutus kita, menghormati kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Walaupun kita bukan apa-apa, sekalipun tugas dipercayakan amat sederhana, namun lakukanlah itu dengan apa? Mengikut sertakan Tuhan dan tulus, dan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Lakukanlah segala sesuatu dengan tulus dan dengan ucapan syukur. Dan kita mau berkata, Tuhan, ini yang bisa aku lakukan, ini yang bisa aku perbuat untukmu Tuhan, sebagai ucapan terima kasihku yang bisa aku lakukan. Saya tutup dengan satu kata-kata bijak. Minta tolong tampilkan. Oke, makasih. Saudara perhatikan di sana. Pelayanan atau pekerjaan, ini juga menjadi renungan kita bersama-sama. Bila Anda melakukan untuk mendapatkan nafkah, itu pekerjaan. Bila Anda melakukannya karena Tuhan, itu pelayanan. Bila Anda melakukannya, bila Anda keluar karena ada yang mengkritik, itu pekerjaan. Bila Anda terus bekerja sekalipun dikritik habis-habisan, itu pelayanan. Bila Anda berhenti karena tidak ada yang berterima kasih, itu pekerjaan. Bila Anda terus bekerja walaupun tidak dikenal siapapun, itu pelayanan. Bila Anda merasa semakin sulit menikmati yang Anda kerjakan, itu pekerjaan. Bila Anda semakin sulit untuk tidak menikmatinya, itu pelayanan. Bila Anda pikirkan adalah sukses, itu pekerjaan.
Bila yang Anda pikirkan adalah kesetiaan, itu pelayanan. Gereja yang biasa-biasa saja dipenuhi oleh jemaat yang bekerja. Gereja yang luar biasa dipenuhi oleh orang-orang yang melayani Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Engkau menegur kami, mengingatkan kami semua. Biarlah kami boleh belajar Tuhan berkarya, melayani Tuhan dengan hati, yaitu dengan sikap ketika kami melayani Tuhan. Itu merupakan melakukannya dengan ungkapan syukur, melakukannya dengan hal-hal yang sederhana, melakukannya dengan ketulusan hati dan bekerja sama dengan Tuhan. Sehingga kami melihat semuanya itu ya Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan, nama-Mu yang diagungkan. Tolong kami semuanya Tuhan, sering kami mencuri kemuliaan Tuhan. Karena kami menganggap diri kami mampu, kami hebat, kami bisa, kami layak. Tetapi sebenarnya kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau ya Tuhan. Lawatlah sidang jemaat Tuhan agar memiliki hati yang melayani. Melayani dengan hati, dengan ketulusan, keikhlasan. Sehingga gereja ini bisa terus berkembang dan terus maju. Nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara sampai di sini. Biarlah kuasa-Mu, Roh-Mu yang kudus terus bekerja berkarya di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Ya jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah berbicara bagi kita, mengingatkan kita. Dan juga bersyukur untuk kesempatan bisa menikmati perjamuan kudus. Melalui perjamuan kudus kita juga diingatkan untuk terus berani menyatakan iman percaya kita sebagai bukti bahwa kita meresponi anugerah Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri bersama-sama. Kita akan mengaku iman melalui pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali jemaat Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Bapak Ibu, persembahan yang akan kita berikan saat ini adalah persembahan syukur dan juga persepuluhan. Persembahan syukur dapat ditransfer melalui rekening BCA atau Danamon, atau Bapak Ibu dapat memindainya melalui kode QR dengan aplikasi online yang Bapak Ibu miliki. Untuk persembahan persepuluhan, mohon jangan lupa untuk menambahkan nilai Rp10 di belakang jumlah uang yang akan ditransfer. Ya, satu firman Tuhan menjadi dasar kita untuk memberi pada saat ini. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Imamat 27 ayat 30. Mari kita memberi dengan sukacita.
undang semua jemaat untuk berdiri. Kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan dan juga nanti akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih Tuhan Yesus yang teramat baik dalam hidup kami. Ketika kami bisa memberikan sedikit dari begitu banyak yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami tahu ini adalah sebuah kesempatan dan kehormatan untuk kami bisa kembali mempersembahkan dari yang Tuhan sudah berikan. Kami tahu apa yang kami berikan masih teramat sedikit, teramat kecil dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami dan hidup kami. Tapi kami rindu Tuhan, walaupun sangat sedikit, tapi biarlah Tuhan memberkati sehingga setiap persembahan ini sungguh bisa dipakai untuk pelayanan di gereja kami. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang mengelola keuangan juga supaya bisa mempergunakannya dengan hikmat Tuhan. Kiranya berkat Tuhan terus tercurah bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah memberi bahkan yang mungkin belum mampu saat ini memberi. Tuhan kiranya terus memberkati kami semuanya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan kami dan kami masih terus berdoa memohon dari Tuhan pertolongan, kekuatan, dan juga kasih setia Tuhan untuk kami yang sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami tidak hanya sebatas mendengar, merenungkan, tapi kami berani mengambil langkah untuk melakukannya dengan sepenuh hati di dalam hidup kami masing-masing. Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan bagi kami. Biarlah ini sungguh-sungguh kami ingat tiap-tiap waktu, sehingga di dalam pekerjaan pelayanan apapun yang masih Tuhan percayakan dalam masa-masa hidup kami sungguh melakukannya karena kecintaan kami akan Tuhan, karena ucapan syukur kami untuk semua pengorbanan Tuhan bagi hidup kami. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa menjadi hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang setia dalam hidup kami. Kami juga terus berdoa memohon pertolongan Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Kami mengingat Ibu Yulifin, kami mengingat Muselo, juga Bapak Fu Hian Fui, Bapak Punlung, Ibu Swan Kim, Ibu Menawati, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono, dan juga banyak jemaat Tuhan yang saat ini juga mungkin tidak kami sebutkan namanya, tapi kami tahu dan mereka saat ini juga sedang ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesuslah kiranya yang menjamah dan menyembuhkan mereka. Biarlah setiap hal yang mereka lakukan untuk pengobatan, untuk pemulihan mereka, sungguh Tuhan memberkati. Melalui usaha, apapun juga, melalui terapi, melalui obat-obatan yang diminum, disuntik, Tuhan memberkati dan berkarya melaluinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya semua jemaat juga baik yang sehat saat ini, Tuhan terus memelihara kesehatan juga, menolong masing-masing keluarga-keluarga juga untuk di masa pandemi ini dapat tetap memiliki imun tubuh yang baik sehingga kami bisa melawan berbagai virus. Terima kasih juga kami bersyukur untuk Bapak Ibu yang masih Tuhan berikan pertambahan usia di tahun ini, di bulan ini secara khusus. Dan kami bersyukur untuk Bapak Christian, Saudari Melda, Evangelis Swaniwati dan juga Diaken Frans. Dan kami juga mengucap syukur untuk Ibu Katarina, Saudari Yovita dan juga Saudara Aldo. Tuhan Yesus kiranya terus menolong mereka di dalam pertambahan usia untuk lebih memaknai tiap-tiap waktu yang Tuhan berikan. Merayakan kebaikan Tuhan melalui pertambahan usia dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga terus berdoa mengucap syukur Tuhan, supaya setiap keluarga yang boleh merasakan kebaikan Tuhan melalui berkat-berkat yang lain, Tuhan juga terus menolong untuk kehidupan keluarga ini setiap waktu, tiap-tiap saat ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami mengingat untuk keluarga Bapak Edi Purwanto dan Ibu Elvi yang Tuhan anugerahkan seorang putra, anak kedua yang bernama Axel. Tuhan kiranya menolong juga supaya anak ini juga terus bertumbuh menjadi anak yang kuat, bukan hanya secara fisik tapi secara rohani, terus belajar untuk mencintai Tuhan. Sebagai orang tua, Pak Edi dan Ibu juga terus ditolong Tuhan untuk membawa anak mengenal Tuhan lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk penyuntikan vaksin yang sudah berjalan sekian lama juga supaya dapat terus berjalan dengan lancar.
Bapak Ibu juga yang belum mendapatkan vaksin bisa mendapatkan vaksin, dan kami semuanya juga bisa menjaga kesehatan kami dengan baik. Dan berdoa untuk kota Banjarmasin. Tuhan terus menolong kota kami, Tuhan terus menolong pemimpin di daerah kami ini secara khusus, supaya di masa-masa ini juga ketika saudara-saudara kami yang lain juga sedang menjalankan ibadah mereka, Tuhan menolong kami juga semuanya bisa ada dalam kondisi yang kondusif. Kami bisa menikmati hari-hari kami di kota Banjarmasin ini, bisa bekerja, bisa beribadah dengan baik, bisa melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Tuhan kiranya juga menolong pemimpin bangsa dan negara kami juga untuk setiap permasalahan yang terjadi di bangsa kami. Kami tahu Tuhan ada, Tuhan hadir, dan Tuhan pasti akan campur tangan untuk menolong. Terima kasih Bapak yang baik, inilah doa kami. Ada banyak hal pergumulan kami yang mungkin tidak terkatakan di dalam doa pribadi kami, di dalam setiap keheningan kami. Kami tahu Tuhan mendengar kerinduan hati kami, dan seluruh doa kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia. Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik. Jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati. Kuatkanlah mereka yang lemah. Bantulah mereka yang menderita. Hormatilah semua orang. Kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat, kita memulai ibadah kita dengan pengagungan kepada Tuhan kita. Dan biarlah sampai akhir daripada ibadah ini, kita tetap memuliakan Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, silakan mengambil waktu bersaat teduh. Amin, ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu silahkan untuk bersama-sama menyaksikan warta gereja kita.